Om Swastiastu, Om Avignamastu, Namasidam, Om Anubhadra, Kertawiyanti Wispata. Salam Rahayu, Majang Semeton, Sami. Dumugi Sami kena, Rahayu, sehat, dan senantiasa selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, kemarin ada yang bertanya ke Tiang, jadi bagaimana sih caranya untuk meningkatkan spiritual kita? Ada 9 cara, 9 latihan rohani yang bisa kita terapkan untuk memantapkan, mematangkan spiritual kita, untuk memahami, mengenal, mengetahui Tuhan. Itu ada 9 latihan rohani. Ini disebut dengan Nawa Wida Bhakti. Itu ada di Slokantara. Nah, jadi 9 latihan rohani itu ada Srawanam, Widanam, Kirtanam, Smaranam, Arcanam, Padasivanam, Sukyanam, Tahsyam, Sevanam. Itu 9. Nah, yang pertama kita bahas Srawanam. Srawanam itu artinya kita mendengarkan wejangan-wejangan suci dari orang-orang suci, baik itu Dharma Wacana, baik itu dakwah, baik itu khotbah-khotbah, ya, orang-orang suci, selama itu memiliki nilai rohani yang bagus, kita serap. Jadi kita serap ilmunya, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu Srawanam. Jadi kita mendengarkan ceramah-ceramah. Tidak kenapa, sekalipun dari agama lain, asalkan itu membawa pengetahuan, menambah pengetahuan untuk spiritual kita, itu tidak masalah. Yang kedua ada Widanam. Widanam itu artinya kita mengkaji, belajar kitab-kitab suci. Ya, jadi kitab suci itu adalah dasar hukum suatu agama. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, kita belajar kitab suci. Jadi mengkaji, belajar. Kalau di Hindu ada Purana, Upanishad. Jadi ada Sruti, Smriti, itu kita pelajari. Jadi, kalau Sruti itu ada Caturveda, Smriti ada Upanishad, kemudian ada Dharma Sastra. Itu kita belajar. Jadi itu yang bisa membuat spiritual kita meningkat, karena spiritual antara agama dan spiritual itu tidak bisa dipisahkan. Jadi untuk mematangkan spiritual kita ya harus belajar, mengkaji kitab-kitab suci sesuai dengan keyakinan. Kemudian ada Kirtanam. Kirtanam itu artinya menyanyikan, mengkidungkan nama-nama suci Tuhan. Ada kidung atau yang secara Weda disebut bhajan, itu mengkidungkan nama-nama Tuhan. Memang kalau kita lakukan mengkidungkan, menyanyikan, itu adalah sangat menyentuh hati nurani. Kalau kita lakukan itu sangat cepat sekali kita menghubungkan batin kita dengan Sang Pencipta. Kirtanam.
Nah, kemudian ada Smaranam. Smaranam itu adalah mengucapkan nama-nama suci Tuhan, yaitu berjapa. Berjapa itu mengulang-ulang nama suci Tuhan. Jadi memilih satu nama Tuhan yang kita sukai. Kalau di Hindu itu ada banyak nama Tuhan yang disebut dengan Istadewata. Kita memilih satu nama Tuhan yang kita sukai, yang kita yakini. Jangan sampai bercabang. Kalau bercabang nanti pikiran kita pun tidak akan pagah, tidak menetap, tidak manunggal. Nah, kemudian ada pada Sewanam. Pada itu artinya kaki, Sewanam adalah pelayanan. Jadi kita melayani dengan melalui guru-guru suci tempat kita belajar. Kita melayani dengan sujud, itu juga bisa masuk ke dalam pada Sewanam. Sujud kepada kaki beliau, kaki Padma beliau, itu juga bisa disebut pada Sewanam. Mengabdi kepada guru-guru suci tempat kita belajar pengetahuan, itu juga termasuk pada Sewanam. Nah, kemudian ada Arcanam. Arcanam artinya kita bakti kepada Tuhan melalui simbol-simbol. Jadi semua agama itu memiliki simbol-simbol tersendiri untuk menyimbolkan Tuhan. Jadi tidak ada suatu agama yang tanpa simbol. Aksara itu bisa disebut simbol. Kemudian arca atau patung itu juga simbolisasi. Kita bakti melalui media simbol, ya, untuk memudahkan kita memuja Tuhan. Itu banyak menggunakan simbol-simbol. Nah, terus ada Sukyanam. Sukyanam itu menjalin persahabatan. Jadi di sini yang berlaku adalah hukum tatuamasi. Jadi aku adalah kamu, kamu adalah aku. Aku yang di sini itu merujuk ke dalam jiwa Sang Atma itu sendiri. Kamu adalah aku adalah kamu. Jadi beliau adalah bersemayam di setiap makhluk. Jadi menjalin persahabatan yang baik sesama manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, itu Sukyanam. Kalau Dasyam, nah selanjutnya ada Dasyam. Dasyam itu artinya kita berserah diri. Berserah diri secara total kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita. Ini yang lumayan, karena kita sembahyang, jangankan kita berani menyerahkan diri, tetapi kita lebih banyak melakukan permohonan. Padahal kalau yang disebut dengan sembahyang adalah kita menyembah Tuhan itu sendiri tanpa ada pengharapan apapun. Jadi kita total menyerahkan diri kita sendiri. Itu Dasyam. Nah, kemudian yang terakhir ada Sewanam. Sewanam itu melayani. Jadi ada istilah Madawa Sewa. Melayani sesama itu sama dengan kita melayani Tuhan. Jadi
ketika kita menolong orang, menolong sesama, anggap kita sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan itu sendiri. Itu kalau memang kesadaran kita paham dengan tattwa masih. Jadi setiap makhluk itu adalah Tuhan sendiri yang bersemayam di dalamnya. Nah, itu 9 cara latihan rohani yang bisa mematangkan, memantapkan spiritual kita. Jadi yang pertama, Srawanam, Widanam, Kirtanam, Smaranam, Arcanam, Padasewanam, Sukyanam, Dasyam, Sewanam. Itu coba kalau bisa kita terapkan semuanya, ya, semua yang bisa kita terapkan, kita akan memahami, mengenal Tuhan itu sendiri. Dalam artian kita tidak memahami Tuhan secara wujud rohani, tetapi memahami Tuhan dalam segala bentuk aspek ciptaannya. Karena kalau kita masih berbentuk badan seperti ini, kita tidak akan bisa melihat wujud rohani Tuhan. Tidak bisa. Sekalipun kita meninggal, sudah berbadan rohani pun belum tentu melihat Tuhan, tergantung daripada kesucian kita. Itu. Jadi kita hanya bisa memahami Tuhan dalam wujud aspek ciptaannya. Jadi dengan memahami bentuk dari 9 latihan rohani ini, saya yakin kalau itu betul-betul dipahami, dicerna dengan seksama, dengan pelan-pelan, pasti spiritual kita akan mengalami perkembangan yang pesat. Nah, itu jadi kita sebagai manusia, selama kita hidup tidak henti-hentinya untuk kita belajar memahami diri kita sendiri. Jadi hakikatnya spiritual itu adalah memahami diri kita sendiri. Setelah kita paham dengan diri sendiri, kita akan bisa memahami hakikat yang kuasa, Tuhan itu sendiri. Nah, suara tokek itu artinya, jadi penjelasan saya mungkin ya sudah sangat didengar oleh beliau. Nah, mungkin itu aja untuk malam ini. Kita akan bahas hal-hal yang lain seputaran spiritual di video-video berikutnya. Semoga teman-teman yang setia menonton channel saya tidak merasa bosan. Kita berbagi pengetahuan melalui video ini, ya. Dan melalui komen-komen semeton juga adalah pembelajaran penting bagi saya. Jadi sangat menambah wawasan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, terpaksa saya harus menggali, mencari sumber-sumber sastranya. Nah, sekian dulu. Kita akan lanjut pada video-video berikutnya. Saya akan akhiri video ini dengan puja Shanti mantra. Om Sarvesam Swasti Bhavantu, Sarvesam Shanti Bhavantu, Sarvesam Manggalam Bhavantu, Sarvesam Purnam Bhavantu. Om
Sarawasantu Niramaya Makasjid Duka Bawet. Samasta loka sukino bawantu. Semoga seluruh alam semesta beserta isinya berbahagia. Om Shanti, Shanti, Shanti Om.